Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen Pendek atau Repen Renungan Pendek. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, Raja segala raja, menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami ingin mengenali firman Tuhan, mendapat kekuatan atas iman kami di dalam Tuhan Yesus. Berkatilah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada tanda kebinasaan, ada tanda keselamatan pada manusia. Apa tanda kebinasaan? Apa tanda keselamatan? Dua hal yang bertolak belakang menyangkut hidup manusia di dunia ini setelah meninggal. Binasa dalam arti mati kekal dan masuk neraka. Sedang tanda keselamatan merupakan jaminan bahwa setelah meninggal orang tidak mati tetapi hidup kekal masuk surga. Ya, surga dan neraka sangat nyata dan real setelah manusia meninggalkan dunia fana ini. Semua kepercayaan meyakini ada dua hal setelah mati, binasa atau selamat, neraka apa surga. Rasul Paulus yang menyatakan dalam kitab Filipi 1 ayat 28 demikian: dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat ini bagian dari surat Paulus yang dikirim dari penjara. Paulus dipenjara karena kesaksiannya, keberaniannya menyatakan kebenaran Kristus yang semula ditentang olehnya. Filipi 1 ayat 13b menulis, aku maksudnya Paulus dipenjara karena Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena kesaksian-kesaksiannya itu, Paulus dipenjara oleh otoritas yang tidak mengakui dan menerima Yesus Kristus. Dari dalam penjara itulah Paulus menguatkan jemaat di kota Filipi agar dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Filipi 1 ayat 10. Yang dimaksud hari Kristus adalah hari kedatangan Yesus Kristus di akhir zaman. Artinya agar jemaat orang beriman tetap berjaga-jaga, siap sedia dalam iman. Dan Paulus menasihati agar orang-orang beriman tetap teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Filipi 1 ayat 27. Paulus mengendaki agar iman karena menerima Injil, karena percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya tetap diyakini dengan teguh, bersekutu,
bersama-sama sejiwa mempertahankan iman pada Yesus Kristus dalam satu roh, yaitu rohani yang diperbaharui oleh Yesus Kristus melalui turunnya Roh Kudus bagi semua orang yang beriman. Paulus juga mengingatkan agar tidak menjadi gentar oleh lawan orang beriman, seperti disebut ayat 28 tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa lawan itu? Tak lain adalah orang-orang yang membenci Yesus Kristus dan berusaha menghalang-halangi kehidupan beriman umatnya dalam menjalankan kehidupan imannya. Paulus menyebut orang-orang yang melawan Kristus itu sebagai orang yang mempunyai tanda kebinasaan, sedangkan orang-orang beriman mempunyai tanda keselamatan. Dengan kata lain, mereka yang tidak mau percaya akan Kristus sebagai juru selamat penebus manusia dari kuasa dosa, merekalah yang akan binasa. Arti binasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rusak sama sekali, hancur lebur, musnah. Di mana binasa? Tentu saja di neraka. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 20, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Mereka yang diberi hidup kekal dan tidak akan binasa selama-lamanya adalah orang yang percaya dan beriman kepada Yesus. Bahkan tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa anugerah Yesus bagi orang-orang yang percaya padanya. Saudara-saudara, dalam Yohanes 18 ayat 9, Yesus berkata, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Ini doa Tuhan Yesus. Jelas ada jaminan tidak binasa, tidak rusak, tidak hancur lebur, tidak musnah bagi semua orang yang percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada tanda keselamatan bagi yang percaya Yesus, dan ini jaminan yang nyata melalui jalan salib yang dijalani Yesus dengan kematiannya, mengganti hukuman mati yang seharusnya ditanggung semua manusia. Ya, semua orang, siapa saja yang mau, yang sudi menerima sebagai juru selamat akan diselamatkan, diberi tanda keselamatan. Sebaliknya, yang tidak mau menerima dan tidak percaya atau bahkan melawan akan ada tanda binasa, hancur lebur, rusak, musnah secara kekal. Yohanes 3 ayat 36 menyatakan, "Barang siapa percaya kepada Anak, yaitu Yesus Kristus, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Jelas sekali di sini tanda keselamatan beroleh hidup kekal. Tanda binasa akan dapat murka Allah, artinya musnah, lebur, binasa. Sebaliknya, bagi orang yang mau berbalik kepada Yesus dan percaya dengan iman, maka seperti ditulis oleh Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 9 demikian,
karena Allah tidak menetapkan kita, yaitu orang percaya Kristus, untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan pilih tanda binasa, tetapi tanda keselamatan dari Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman Tuhan yang menegaskan adanya tanda binasa dan tanda keselamatan. Tanda keselamatan akan diberikan kepada orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai penyelamat dan Tuhannya. Dan tanda binasa bagi mereka yang tidak percaya. Tuhan, berkatilah orang-orang yang belum mengenal, beri terang, beri jalan, supaya mereka boleh merasakan tanda keselamatan itu. Berkatilah mereka dan ampuni mereka yang mengeraskan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa, kami mau berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami. Berkati yang mencari pekerjaan, beri mereka boleh dapat pekerjaan untuk menyiapkan masa depannya. Berkati mereka yang merindukan pasangan hidupnya, pertemukanlah jodohnya dalam kasih Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudara kami yang sudah menikah, merindukan mempunyai anak. Berkatilah Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Tuhan sembuhkan dari penyakitnya melalui perawatan, pengobatan. Juga di masa pandemi ini, Tuhan sembuhkan yang isolasi, yang di rumah sakit. Berkati vaksinasi, berkati para tenaga medis, berkati mereka yang mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi, keuangan, mereka yang bangkrut, mereka yang gagal dalam usaha mereka. Tolonglah Tuhan, tolonglah mereka yang mengalami berbagai persoalan, juga mereka yang undur imannya, yang ragu-ragu, yang bimbang akan pertolongan Tuhan. Teguhkan iman mereka. Tuhan, tolonglah tiap-tiap pergumulan anak-anak-Mu. Berkati mereka, kuatkan mereka, dan ampuni mereka akan kesalahan mereka. Ampuni kami semuanya, dan ajar kami untuk taat dan berbelas kasih seperti Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.